Ratna Sarumpait divonis 2 tahun pidana penjara, terbukti berbohong dan bikin onar. Habib Rizik didakwa melanggar pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946. Luhut dilaporkan terkait Big Data, polisi janji profesional dan tak intervensi. Dikutip dari berbagai sumber, Ratna Sarumpait pernah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara pada tanggal 11 Juli tahun 2019 silam. Ratna Sarumpait terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran rakyat, ujar Hakim Ketua Joni membacakan amar putusan dalam sidang vonis Ratna Sarumpait, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Kamis 11 Juli 2019 silam. Waktu itu jagat sosial dihebohkan oleh berita tentang Ratna Sarumpait yang mengatakan dirinya dipukuli oleh orang tak dikenal, yang menyebabkan wajahnya luka memar, yang pada kenyataannya, Ratna Sarumpait waktu itu tengah menjalani operasi wajah. Hal ini akhirnya mengantarkan beliau ke dalam tahanan dengan vonis 2 tahun penjara. Tak kalah hebohnya hal serupa juga terjadi pada Habib Rizik Syihab. Pentolan umat Islam ini juga pernah dijatuhi hukuman dengan tuduhan menyebarkan berita bohong perihal tes swab dalam kasus Rumah Sakit Umi pada November tahun 2021 lalu. Habib akan mendapatkan seperti ini. Karena tidak hadir majelis hakim. Sidang online ini kan hanya berdasarkan perma. Perma itu sendiri ada 2 alternatif, ada offline dan ada online. Kalau Mahkamah Agung memutuskan untuk mengurangi hukuman Habib Rizik Syihab dari 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara, terkait menyebarkan berita bohong soal hasil tes swab dalam kasus Rumah Sakit Umi. Habib Rizik kala itu mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Namun hasil pemeriksaan medis yang baru keluar setelah beliau menyatakan baik-baik tersebut, ternyata beliau terinfeksi COVID-19, akhirnya peristiwa ini mengantarkannya dalam penjara. Di kasus penuh kontroversi ini sebelumnya, Habib Rizik dijatuhi hukuman 4 tahun penjara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun kemudian tim kuasa hukumnya melakukan kasasi, dan MA memotong masa tahanannya menjadi 2 tahun. Baru-baru ini tanah air dan media sosial juga dihebohkan oleh tuntutan mahasiswa dan masyarakat, oleh isu perpanjangan masa jabatan presiden, dan juga perkataan Luhut Binsar Panjaitan, tentang Big Data yang dimilikinya, sebanyak 110 juta warga net menginginkan masa jabatan presiden diperpanjang. Hal ini mematik demo di Universitas Indonesia, saat kunjungan Luhut tanggal 12 April tahun 2022. Sebagaimana dikutip dari solopost.com, Luhut kembali menanggapi bahwa dirinya lah yang mengungkap ke publik terkait Big Data dan tidak ada pihak lain. Saya bilang saya yang ngomong, Big Data, nggak ada yang lain. Saya sampaikan ini ada data begini, ujarnya. Tidak puas dengan jawaban Luhut, mahasiswa kembali mendesak Luhut untuk membuka terkait Big Data. Namun, Luhut menegaskan mereka tidak dapat menuntutnya untuk melakukan hal tersebut. Kamu anak muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya. Karena saya juga punya hak untuk bilang, tapi saya memberitahu ada jabatannya. Terkait Big Data tersebut Luhut pun dipolisikan, sebagaimana dilansir dari kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, atas dugaan pembohongan publik terkait Big Data penundaan pemilu, Senin, 18 April 2022. Adapun pelapor bernama Laode Tazrufin, yang merupakan Sekretaris Jenderal Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton. Nah teman-teman se-Indonesia, kita lihat hasil dari laporan masyarakat tersebut, sebagai referensi, kita sudah mengetahui perihal kasus bohong Ratna Sarumpait, dan Habib Rizik. Nah bagaimana dengan Luhut Binsar Panjaitan, akankah tersentuh hukum? Semoga hukum di negara ini bisa tegak berdiri dan dapat dipercayai oleh rakyat Indonesia.